Excel dulu ya. Saya mulai dari Excel. Udah kelihatan Excelnya? Sudah, Pak Dokter. Oke, jadi gini caranya. Kita nyebar angket. Angketnya dibuat terserah berapa nomor, tapi dalam penelitian ini saya buat 20 nomor. Respondennya ada 102. Lumayan banyak ya, 102 nih. Nih respondennya. Nah, kemudian jawabannya kita ketik di sini. Butir 1 sampai 20 kita ketik di Excel ini ya. Di Excel nih. X1-nya tulis nama variabelnya apa, kemudian X2 nama variabelnya apa, Y-nya nama variabelnya apa, kemudian dijumlah. Nah, kalau bisa jumlahnya ini kita bikin file tersendiri. Ini sudah jumlah ya, kita copy ke data sini nih. Nih, ini X1, X2, Y. Karena data ini nanti akan kita copy. Ya, kelihatan ya? Nah, data ini nanti akan kita copy. Caranya begini nih. Kita copy begini, kita copy, kita blok ya, kita blok, kita copy. Nah, kalau sudah begini kita copy, nah kita buka di SPSS. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi ini data nih. X1, X2, Y kita bikin file sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita mulai. Ini langsung Y, ini yang ketiga nih. Ya, tadi yang sudah kita copy terakhir kan Y. Untuk X1, X2 sama. Nah, sekarang kita uji validitasnya. Kita tekan analyze, kemudian scale, reliability analysis nih, klik. Nah, yang ini karena tadi udah dilakukan udah masuk ke sini, nanti disorot, masukkan sini, ya masukkan ke mesin ini. Kemudian tekan statistik, ini item scale sama scale item delete ini diklik nih, klik ya. Nah, kalau sudah continue, kemudian oke. Nah, udah selesai, nanti kita lihat outputnya, gitu ya. Mau dilihat outputnya ya, kita lihat outputnya. Outputnya ini karena tadi udah berkali-kali ini nunggu nih, saya langsung paling terakhir lagi nih. Di outputnya ini ketemu ini, yang dilihat nanti corrected item total correlation nih. Nah, jadi angka-angka ini harus lebih tinggi dari tabel. Tabel itu tergantung dari banyaknya soal atau banyaknya pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada 20, tabelnya 0,2992, angka ini semuanya di atas itu, berarti semuanya valid. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke ini, ke data ini. Ini kan tadi Y ya. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, kosong kan? Kosong ya? Iya, iya. Nah, saya buka di Excel lagi. Saya buka Excel, nih saya copy X1 nih. Tadi udah saya copy kan? Kalau yang tadi kan Y. Nah, sekarang kita buka lagi yang kosong tadi. Ini kosong kan? Kosong ya? Nah, yang Excel tadi saya paste di sini. Oh, udah ada datanya kan? Nah, kemudian di save as, klik save as, gitu ya. Nama filenya apa supaya yang tadi nggak hilang. Gitu. Kalau udah di save as, nah kemudian kita lakukan analis lagi, analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian masuk. Ini karena perintahnya udah sama, langsung oke saja, oke. Nah, langsung muncul di output, gitu ya. Karena ada 3. Satu lagi nih, ini kita hapus lagi. Ini kita hapus lagi. Kosong, ya kan? Nah, kemudian kita buka di Excel tadi, Y-nya Y, yang pertama Y, yang kedua X1, nah sekarang X2 kita copy. Ya, kita copy. Nah, kemudian kita buka yang kosong tadi. Nah, sekarang kita paste.
save P. Nah, kemudian kita save as, tulis save as, disimpan biar datanya nggak hilang, namanya apa gitu ya. Kemudian disimpan. Nah, kemudian kita lakukan analyze lagi, analyze, kemudian scale, reliability, masukkan, karena sudah sama kita oke saja, oke. Nah, sudah muncul di output ya. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Outputnya kelihatan ya, outputnya. Ini dari bawah nih, ini yang terakhir tuh tadi X2 terakhir, ya kan? Kemudian nah ini X1. Kemudian yang pertama tadi Y. Nah, Y. Jadi udah tiga-tiganya. Nanti yang di copy ini saja. Ingat ya, kalau dari awal ya yang bagus ya X1 dulu, X2 terus Y. Ya karena saya peragakan, maksud saya bisa ada di mana saja, Y dulu boleh, X dulu boleh. Nah, semuanya sudah valid. Data ini semuanya sudah valid ya. Nah, kalau sudah valid, oke, nah kita jumlah di saya share lagi di Excel-nya. Kelihatan Excel-nya ya? Pak Dokter. Nah, ini kan butirnya tadi, butir angka-angkanya ya. Jadi angka-angka itu kalau belum valid nggak bisa dihitung gitu ya. Karena ini statistik inferensial. Nah, kalau karena tadi sudah valid, X1-nya valid, X2-nya valid, Y-nya valid, nah kemudian kita jumlah nih. Ini jumlahnya ini X1, X2 kita copy. Ini jadi data penelitian nih kita copy. Jadi data penelitiannya adalah ini. Ya, jangan lupa ya. Jadi data penelitiannya adalah ini. Yang tadi butir. Jadi kalau mahasiswa jawab soal itu nomor 1 nilainya sekian, nomor 2 nilai sekian gitu kan dijumlah. Dia dapat 100A. Nah, itu jumlah dari semua butir-butir itu sama. Analoginya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Datanya ini ya. Udah kelihatan? Ya, Pak Dokter. Nah, jadi yang jumlahnya tadi, jumlah butir-butir ini kita ketik di sini. Cara ngetiknya kan masih ingat ya waktu membuka SPSS. Nah, data ini kita analisa sebelum dihitung dengan regresi, kita uji normalitasnya dulu. Tadi baru uji validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang uji normalitas. Tekan analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif juga nih deskriptif. Ini masukkan ke sini. Ya, option. Nih, kita mau melakukan uji normalitasnya dengan rumus Skewness. Ya, nih. Skewness itu nama orang, nama rumus seperti rumus Newton gitu ya. Ini rumus Skewness. Kalau Newton rumus apa? Rumus gaya. Kalau Skewness rumus uji normalitas gitu. Nah, continue. Oke. Nah, keluar output karena layarnya hanya bisa satu, nanti outputnya sekaligus. Mau dilihat outputnya boleh kita lihat deh biar gampang. Ini outputnya. Kelihatan outputnya ya. Ini paling terakhir nih. Ya, Pak. Nah, kita lihat nilai Skewness-nya berapa? Ini 0,006. Min 0,134, min 0,061. Nilai Skewness itu dianggap normal kalau mendekati 0. Angka ini semuanya mendekati 0, berarti dia normal. Nah, kalau dia normal, baru bisa diuji korelasi dan regresi. Nah, sekarang kita lakukan uji korelasi dan regresi. Ini kita share. Kelihatan ya ini?
Ya, kelihatan. Oke, nah sekarang kita lakukan uji korelasi. Tekan analyze, korelasi, korelasi verified, kemudian masukkan ke sini. Tadinya ada di sini ya, tadinya begini nih. Awalnya, karena ini sudah berkali-kali, sudah di sini. Nah, asalnya seperti ini. Ini kita masukkan, kita sorot, masukkan ke sini. Nah, kemudian langsung oke. Nah, sudah muncul di korelasi ini. Kelihatan kan? Nih, kelihatan ya korelasinya? Ya, kelihatan, Pak Dokter. Nah, ini nilai korelasinya tadi. X1 dengan Y 0,629 dan seterusnya. Nah, kita lanjut lagi ke data. Jadi data penelitian itu yang mana? Data penelitian itu yang ini. Ini data penelitian namanya. Kalau butir-butir tadi itu hasil dari angket. Nah, korelasi sudah. Nah, sekarang regresi. Kita tekan analyze, tekan regresi, kemudian linear. Nah, ini saya keluarin dulu nih, biar kembali ke asal. Nah, kita akan ngitung 3 kali ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kemudian X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, sekarang kita mulai. Dependent itu variabel terikat. Berarti efektivitas nih Y-nya kita klik ke sini. Kemudian X1-nya kita tekan ke independent, klik. Ya. Kemudian kita klik plotnya. Ini jangan lupa nih. Z rate-nya X, S rate-nya Y. Kemudian kalau udah oke, continue. Oke, sudah gitu ya, muncul regresinya. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, sekarang yang kedua regresi, tekan linear. Nah, ini keluarin dulu. Kita masukkan yang X2. Karena kita mau ukur pengaruh X2 terhadap Y. Karena tadi sudah diklik sama, langsung aja oke. Nah, udah keluar tuh, hitung. Ya. Nah, yang terakhir, kita masukkan lagi analyze, regresi, ini regresi linear, ini linear. Ini kan kosong nih, jadi dependennya nggak boleh ketukar nih ya. Ini variabel Y, ini X1 dan X2 kita masukkan ke sini. Klik, kemudian oke, selesai. Nah, sekarang tinggal kita lihat di outputnya. Nih outputnya. Outputnya numpuk-numpuk nih, sudah 3 kali ya 3 kali, ya. Nah, kalau supaya nggak numpuk-numpuk, keluar dulu. Jadi kalau misalnya nih pakai satu komputer, dipakai pertama Ustadz Musliuddin pakai, kemudian Ustadz Eros pakai, Ustadz Mustafa pakai, ya numpuk 3-3-nya jadi satu file. Supaya nggak numpuk gimana? Begitu udah selesai, tutup dulu, keluar dulu, gitu ya. Nah, kalau nggak keluar dulu, outputnya jadi satu. Gitu. Nah, sekarang saya jelaskan dari awal tadi. Pertama, uji validitas. Tadi ya, uji validitas ini nih kita hanya butuh di tabel corrected-nya. Nih, yang ini ya, kita butuh tabel ini nih. Nah, ini corrected item total correlation ini, angka ini lebih dari tabel yang kita tentukan. Ditentukan itu apa? Tergantung banyaknya soal atau banyak pertanyaan. Pertanyaan yang kita uji tadi 20. Karena ada 2 variabel. Ada 2 variabel bebas, rumusnya N-2. Nah, 20 dikurangi 2, 18. Nanti di angka 18 itu ketemu 0,2992. Nanti saya share tabelnya ya di grup ya.
Ya. Kalau sudah paham. Pokoknya ini akan dibandingkan dengan tabel. Tabelnya sebenarnya ada di buku Profesor Sugiono di halaman paling terakhir, itu banyak tabel-tabel itu. Ya, jadi ada tabel uji validitas, ada tabel R, tabel T, dan seterusnya. Nah, angka ini semuanya di atas 0,2992. Semuanya valid. Ini X1 ya. Kemudian X2 kita lihat lagi, ini X1, ini X2-nya nih. X2-nya kita lihat nggak ada yang di bawah 0,3 kan? Berarti valid. Kemudian Y-nya ini ya, Y-nya juga ini kan, korektifnya ini semuanya di atas 0,3, semuanya valid. Berarti X1, X2 dan Y semuanya valid dan reliable. Nah, kemudian uji normalitasnya di mana? Tadi di descriptive nih, pakai skewness. Nah, skewness-nya ini sekaligus nih X1, X2 dan Y. X1-nya 0,006, X2-nya min 0,134, Y-nya min 0,061. Ketiga-tiganya mendekati 0. Berarti dia normal. Nah, kalau mau lihat grafik normalnya ada di regresi ini. Ini grafik normalnya, normalitasnya, ya. Itu. Ya. Jadi uji normalitasnya normal. Karena valid, reliable dan normal, maka data memenuhi syarat untuk bisa dihitung menggunakan statistik parametris. Rumus parametris itu menggunakan korelasi produk momen, menggunakan regresi, itu rumus statistik parametris. Kalau tidak normal, maka tidak bisa menggunakan rumus parametris, menggunakannya rumus non parametris. Rumus non parametris itu apa? Misalnya korelasi parsial, ya. Itu diantaranya. Nah, itu kalau yang seperti itu nanti kita harus belajar statistik secara keseluruhan. Kan saya bilang ini penggunaan yang praktis aja gitu ya. Jadi perlu pengetahuan statistik secara utuh kalau yang mau lebih luas lagi. Nah, karena sudah valid, normal, reliable, kita bisa ukur korelasi. Korelasi tadi udah diukur kan? Nah, ini nilai korelasinya. X1 terhadap Y itu 0,629. Ada interpretasi korelasi. Korelasi itu hubungan. Interpretasi korelasi itu tabelnya begini. Kalau dari 0 sampai 1,99 berarti dia sangat lemah. 2 sampai 3,99 itu lemah. 4 sampai 5,99 itu sedang. 6 sampai 799 0,799 itu kuat. 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, semuanya di atas 0,6 nih, berarti hubungannya kuat nih. X1 terhadap Y kuat, X2 terhadap Y kuat. Itu kan kita ngukur hanya 2, gitu ya. Nah, kemudian regresi untuk mengukur pengaruh. Kalau korelasi itu hubungan. Nah, pengaruh adanya di regresi. Di mana tabel regresinya? Nah, ini di sini nih. Jadi X1 terhadap Y di kepemimpinan kepala sekolah X1 ini 0,567. Berarti pengaruhnya 56,7%. Kalau kontribusinya di mana? Di sini ini kontribusinya 39,5% kontribusinya, gitu ya. Jadi kontribusi kepemimpinan terhadap efektivitas itu lebih tinggi, tapi pengaruhnya lebih tinggian yang X2. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini kan 56 nih, 56%. Ya, ingat ya. Pengaruhnya 56,7%, kontribusinya 39,5%. Nah, sekarang kita lihat X2. Itu X1 kepemimpinan ya. Nah, sekarang lihat X2. X2 itu kompetensi. Kompetensi
nilainya 0,584, berarti 58,4% pengaruhnya. Lebih tinggi 2%. Nah, kalau kontribusinya lebih kecil 36 gitu ya. Gitu. Nah, ini hasil penelitian tapi secara teoritis. Nah, nanti deskripsinya ketika menguraikan gitu dikasih tahu. Ternyata dalam penelitian itu kepemimpinan kepala sekolah itu pengaruhnya lebih kecil dari kompetensi guru, tapi kontribusinya lebih tinggi. Begitu cara menguraikannya dalam penelitian. Kompetensi guru itu ya pengaruhnya lebih tinggi 58, tapi kontribusinya lebih rendah dibandingkan dengan itu namanya deskripsi. Jadi ketika menggambarkan deskripsi data itu dari sini analisanya, dan sangat luas analisa kualitatifnya. Ya, jadi analisa kualitatif itu berdasarkan kuantitatif. Kita bisa bilang bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi guru dari data. Seperti itu ya. Nah, ketika mengukur pengaruh bersama-sama, itu beda lagi. Jadi bersama-sama itu bukan rumusnya di jumlah. Kalau tadi pengaruh X1 56%, X2 58%. Tapi begitu bersama-sama, X1-nya 36%, X2-nya 31%. Ketika bersama-sama lebih tinggi kepemimpinan kepala sekolah, gitu ya. Kok bisa? Ya bisa. Sekarang kita analisa saja. Jadi ketika kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru itu bersama-sama, ternyata pengaruhnya lebih tinggi kepala sekolah daripada guru. Gitu. Itu menjelaskannya, gitu ya. Itu contoh menjelaskan. Jadi gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa penelitian kuantitatif itu ya begitu-begitu saja, angka-angka saja. Betul, tapi jangan salah. Ini bisa sangat berkembang dan sangat tergantung dari angka-angka. Angka-angka tadi kalau ya kita dapat angka, asal angka ya memang penelitiannya jelek, tapi angka tadi muncul dari instrumen. Maka penelitian kuantitatif itu sangat tergantung dari instrumennya. Instrumen itu angket ya. Jadi apa yang ditanyakan kepada responden, kalau instrumennya jelek ya hasilnya jelek. Dan jangan salah bahwa instrumen itu tergantung dari kisi-kisinya. Kisi-kisi itu tergantung dari teorinya. Ketika membuat kisi-kisi tidak cocok dengan teori, ya jadi kemana-mana. Kemudian instrumennya nggak cocok dengan kisi-kisinya, ya jadi salah. Saya waktu penelitian disertasi itu, satu instrumen salah saja itu bisa 3 bulan saya dikerjain sama dosen. Satu salah itu ya, satu pertanyaan salah harus diulang-ulang gitu. Jadi begitu pentingnya gitu. Penelitian kuantitatif itu tergantung dari pertanyaan. Kalau penelitian kualitatif kan pertanyaannya bebas apa saja, gitu ya. Gitu ya. Jadi supaya kawan-kawan tahu bahwa pertanyaan kualitatif itu sangat diuji ya, pakai angka. Kalau dia tidak valid, jangan coba-coba angka itu mau diuraikan, mau dihitung. Gitu ya, sebegitu detailnya gitu ya, penelitian kuantitatif. Dan jangan salah bahwa uji validitas ini ada 3. Yang terakhir ini adalah uji validitas statistik. Sebelum uji validitas statistik itu adalah ada uji validitas logis. Uji validitas logis itu adalah uji instrumen berangkat dari teori. Jadi teorinya dulu disimpulkan, kemudian dibuat definisi operasional, dibuat kisi-kisi, gitu ya. Logis enggak dia? Pertanyaan itu cocok enggak dengan teori dan kisi-kisi itu? Kalau itu tidak logis, maka tidak valid. Dan siapa yang mengatakan logis? Itu adalah para ahli. Para ahli siapa? Kalau bimbingan tesis ya pembimbingnya. Jadi kawan-kawan sebenarnya enggak bisa tiba-tiba meneliti ke lapangan, harus konsultasi dulu dengan pembimbing. Pak, teorinya seperti ini, isisnya begini, pertanyaan begini, layak enggak diuji? Salah, lakukan lagi. Itu uji validitas logis, termasuk juga uji validitas empiris. Jadi uji validitas logis dan empiris itu tergantung ahli.
Siapa pembimbingnya? Nah, begitu diuji validitas logis dan empiris sudah, diuji ke lapangan, ketemu angka, angkanya diuji dengan statistik tidak valid, diulang lagi. Tapi ada trik caranya. Ya nanti kita harus ketemu langsung. Ada trik caranya supaya mudah melakukan penelitian itu. Tapi secara singkat triknya gitu. Ya harus ada uji coba. Jadi instrumen yang akan diujikan dalam penelitian harus ada uji coba dulu. Uji coba itu terbatas. Kalau penelitiannya misalnya 102 orang, bisa diuji cobakan kepada 10 orang dulu. Gitu ya. Untuk apa? Supaya instrumen tadi bisa dipahami oleh responden. Jangan sampai menurut peneliti pertanyaannya sudah bagus, ya, tapi menurut responden dia nggak ngerti. Itu penting ya. Itu. Jadi untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan responden. Jangan salah, dalam penelitian kualitatif juga seperti itu. Penelitian kualitatif itu walaupun subjektif, tapi subjeknya bukan dari peneliti, tapi subjektifnya dari responden. Jadi peneliti itu hanya menggambarkan apa yang dijelaskan oleh responden. Nah, kuantitatif menggambarkan apa yang dijawab oleh responden, tapi pakai rumus, gitu ya. Contohnya tadi saya mau cerita nih, saya ceritakan nih. Saya bisa cerita begini, penelitian saya ini mau mengukur pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap efektivitas pembelajaran. Ternyata pengaruh masing-masing ya kepemimpinan dan kompetensi guru lebih tinggi kompetensi guru sebesar 58%, sedangkan kepemimpinan hanya 56%. Tetapi ketika digabung secara bersama-sama, ternyata pengaruh kepemimpinan kepala sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi guru. Itu gambar deskripsinya. Kemudian dikaitkan dengan kontribusi. Kontribusi kan di R square ya. R square-nya. Nah, saya bisa cerita. Kontribusi keduanya itu 44,8%. Jadi ketika kepemimpinan kepala sekolah dengan kompetensi guru digabung secara bersama-sama, kontribusinya 44,8%. Tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, nih saya ceritakan nih. Kalau mana nih? Ini R square. Ini kompetensi guru. Kompetensi guru itu kontribusinya 36%. Tadi secara bersama-sama 44 ya. Kalau kepemimpinan kontribusinya itu 39%. Nah, saya jadi cerita. Jadi kontribusi kepemimpinan kepala sekolah 39%. Kalau kontribusi kompetensi guru itu tadi berapa? 36%. Ternyata kontribusi kepala sekolah lebih tinggi. Tetapi ketika digabung bersama-sama itu nilainya 44. Gitu. Ada juga yang mengurangi ini. Kontribusi X1 39, kontribusi X2 36, kontribusi secara bersama-sama dijumlah. Nah, itu salah. Jadi bersama-samanya bukan dijumlah X1 dan X2 karena kita ukur tadi pakai rumus. Jadi kontribusi X1 39%, kontribusi X2 36%, tapi kontribusi X1 dan X2 secara bersama-sama itu 44%. Seperti itu ceritanya, gitu ya. Nah, itu nanti dikaitkan dengan teori. Ketika kita menguraikan teorinya apa? Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah bla 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 yang diuraikan dalam indikator-indikator. Nah, pertanyaan itu adalah uraian dari indikator-indikator dalam teori itu, ya. Seperti kepemimpinan, misalnya salah satunya adalah suka memberi motivasi, gitu ya. Jadi dia disebut sebagai kepemimpinan kalau dia selalu memotivasi kepada anak buahnya, itu diantaranya. Selalu membimbing, mengarahkan. Nanti pertanyaannya apa?
mengarahkan gitu ya. Apakah kepala sekolah ketika guru akan mengajar selalu diarahkan untuk mencari sumber belajar misalnya? Tidak pernah, gitu. Berarti kalau jawabnya tidak pernah, berarti kepala sekolahnya mengarahkan. Gitu ya. Sebenarnya menarik penelitian kuantitatif itu kalau mau menyelami lebih dalam. Nah, ketika memilih mana kualitatif kuantitatif, sebenarnya masalahnya jadi jangan tembak saja. Saya mau kualitatif, saya mau kuantitatif, bukan. Tapi masalahnya yang diteliti itu masalah khusus atau masalah general, masalah umum. Kalau masalahnya umum yang digeneralisasi, ya harus kuantitatif. Kalau mau kualitatif, masalahnya yang khusus. Gitu. Jadi kualitatif kuantitatif itu bukan nembak, ya, bukan memilih, tetapi masalah yang akan diteliti. Jadi kalau masalah kelebihan kelemahannya, ya laki-laki dan perempuan masing-masing ada kelebihan kelemahan. Siapa yang milih laki-laki, siapa yang milih perempuan, gitu ya. Jadi orang nggak bisa menggabungkan. Kalau saya pilih laki-laki, ya kalau laki-laki ya pilih perempuan, kalau perempuan pilih laki-laki, jangan laki-laki pilih laki-laki. Jadi punya fungsi dan punya manfaat yang berbeda-beda. Seperti itu model penelitian itu. Itu kawan-kawan dikaitkan dengan hal-hal yang dalam penelitian. Silakan Dokter. kalau mau bertanya. Dokter,